Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratun Nahda dengan NIM 23044111627. Saya dari kelas 3C. Saya akan mempresentasikan mengenai topologi jaringan mesh. Topologi jaringan mesh. Topologi jaringan mesh berakar dari perkembangan awal jaringan komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kendala dan efisien komunikasi antar perangkat. Konsep dasar dari topologi ini muncul seiring dengan kebutuhan akan jaringan yang mampu menyediakan jalur komunikasi yang redundan dan tidak bergantung pada satu titik pusat. Topologi mesh mulai dikenal luas pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika jaringan komputer mulai digunakan secara lebih luas dalam berbagai sektor termasuk militer dan industri. Topologi mesh adalah jaringan komputer dengan bentuk koneksi antar perangkat komputer yang saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan. Arsitektur jaringan yang lazim disebut sebagai topologi jala. Ini umumnya dipasang pada jaringan dengan skala yang tidak begitu besar. Karakteristik topologi jaringan mesh. Topologi jaringan mesh memiliki karakteristik yang membedakan dari topologi jaringan lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari topologi jaringan mesh. Yang pertama itu koneksi langsung antar perangkat. Kedua, redundan tinggi. Ketiga, tahan terhadap kegagalan. 4, biaya dan kompleksitas yang tinggi. 5, stabilitas terbatas. 6, pemeliharaan yang rumit. 7, performa yang tinggi. 8, keamanan yang lebih baik. Kelebihan topologi jaringan mesh. Yang pertama ada redundansi tinggi. Kelebihan terbesar dari topologi mesh adalah redundansi yang tinggi. Setiap node terhubung dengan beberapa node lainnya menciptakan banyak jalur alternatif untuk pengiriman data. Yang kedua itu ketersediaan jaringan yang terjamin. Dengan banyak jalur komunikasi yang tersedia, jaringan mesh dapat memastikan bahwa ketersediaan atau uptime jaringan tetap tinggi. Gangguan atau kerusakan pada satu titik tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan karena jalur komunikasi alternatif dapat digunakan. Yang ketiga itu ada performa yang lebih tinggi. Topologi mesh mampu menawarkan performa yang lebih tinggi karena data dapat mengalir melalui jalur yang berbeda secara paralel. Yang keempat itu ada stabilitas yang lebih baik dalam jaringan kecil hingga menengah. Meskipun biaya dan kompleksitas meningkat dengan penambahan perangkat, topologi mesh masih dapat diskala untuk jaringan kecil hingga menengah dengan lebih baik dibandingkan dengan topologi lainnya seperti bus atau ring. Yang kelima itu ada keamanan yang lebih baik. Dengan banyaknya jalur komunikasi, keamanan jaringan juga meningkat. Data dapat dikirim melalui jalur-jalur yang lebih aman atau transkrip, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap ancaman eksternal. Yang keenam itu mengurangi kemacetan dan keterlambatan. Karena ada banyak jalur komunikasi, kemacetan dalam lalu lintas data bisa diminimalkan. Yang ketujuh ada konektivitas lebih cepat. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat tanpa perlu menunggu perangkat perantara untuk memproses data. Yang kedelapan ada mengintegrasikan perangkat baru. Meskipun topologi mesh cukup kompleks, perangkat baru masih bisa ditambah ke dalam jaringan tanpa mempengaruhi kinerja jaringan secara signifikan. Yang kesembilan ada pemulihan jaringan cepat. Ketika terjadi kegagalan, jaringan mesh memungkinkan pemulihan yang cepat
berkat banyaknya jalur alternatif yang tersedia. Jika satu jalur terputus atau gagal, perangkat secara otomatis mengalihkan lalu lintas data ke jalur lain yang memungkinkan jaringan untuk melanjutkan operasi normal tanpa gangguan yang berarti. Selanjutnya ada kekurangan topologi jaringan mesh. Yang pertama itu biaya yang tinggi. Salah satu kekurangan utama dari topologi mesh adalah biaya instalasi yang sangat tinggi. Setiap perangkat harus memiliki koneksi langsung dengan perangkat lainnya yang mengarah pada kebutuhan kabel dan perangkat keras yang lebih banyak. Yang kedua ada pemeliharaan yang rumit. Karena setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, pemeliharaan jaringan mesh dapat menjadi rumit. Jika ada masalah dengan salah satu koneksi, menemukan dan memperbaikinya bisa memakan waktu dan tenaga. Yang ketiga ada peningkatan kompleksitas. Jaringan mesh memiliki banyak jalur dan koneksi yang harus dikelola. Hal ini meningkatkan kompleksitas baik dari sisi desain maupun pengelolaan jaringan. Yang keempat ada kelebihan koneksi. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya yang berarti ada banyak jalur redundan. Yang kelima ada skala terbatas. Menambahkan perangkat baru ke dalam jaringan mesh akan membutuhkan penambahan koneksi langsung ke setiap perangkat yang sudah ada, yang bisa menyebabkan permasalahan stabilitas. Yang keenam itu ada penggunaan sumber daya yang tinggi. Karena setiap node terhubung langsung dengan node lainnya, ini mengarah pada penggunaan bandwidth yang lebih tinggi dan penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori juga bisa meningkatkan pada perangkat yang mengelola banyak koneksi. Topologi jaringan mesh fully connected dan partial connected. Topologi jaringan mesh fully connected adalah jenis topologi di mana setiap perangkat atau node dalam jaringan terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Dalam hal ini, setiap perangkat memiliki koneksi fisik langsung ke setiap perangkat lain yang ada dalam jaringan, menciptakan jaringan yang sangat terhubung dan redundan. Selanjutnya ada topologi jaringan mesh partial connected adalah jenis topologi di mana setiap perangkat atau node di jaringan tidak terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya, tetapi hanya terhubung ke beberapa perangkat lainnya. Beberapa dengan topologi mesh fully connected yang mengharuskan setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke semua perangkat lainnya. Topologi mesh partial connected hanya memiliki sejumlah koneksi antara perangkat-perangkat tertentu. Adapun ciri-ciri utama dari topologi jaringan mesh fully connected yaitu yang pertama, koneksi langsung. Setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya di jaringan, menciptakan banyak jalur komunikasi yang meningkatkan data perpindahan ke berbagai route. Yang kedua itu ada redundansi tinggi. Jika salah satu koneksi atau perangkat gagal, data masih bisa dikirim melalui jalur lain yang tersedia. Ini memberikan kendala yang sangat tinggi. Yang ketiga ada skabilitas terbatas. Meskipun redundansi sangat tinggi, menambahkan perangkat baru akan meningkatkan jumlah koneksi secara eksponensial. Misalnya, untuk setiap perangkat baru yang ditambah akan ada koneksi langsung ke semua perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi jaringan mesh fully connected yaitu pertama, kendala tinggi. Karena memiliki banyak jalur koneksi, jaringan tetap dapat beroperasi meskipun ada perangkat atau jalur yang gagal. Yang kedua, pengiriman data cepat. Jaringan mesh full connected cenderung memiliki pengiriman data yang cepat karena koneksi langsung antar perangkat. Yang ketiga ada redundansi.
Redundansi ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi, seperti jaringan militer, komunikasi darurat, atau sistem kontrol kritikal. Kekurangan dari topologi ini adalah biaya mahal karena setiap perangkat memerlukan koneksi langsung ke setiap perangkat lainnya. Biaya kabel, perangkat keras, dan instalasi yang sangat tinggi. Yang kedua ada pengelolaan yang rumit. Dengan banyaknya koneksi, pengelolaan dan pemeliharaan menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, stabilitas yang buruk. Dengan menambahkan lebih banyak perangkat, jumlah koneksi yang harus dibuat meningkat secara eksponensial sehingga jaringan menjadi kurang efisien. Adapun karakteristik dari topologi jaringan mesh karakteristik dari topologi jaringan mesh partial connected yaitu pertama, koneksi terbatas. Hanya beberapa perangkat yang saling terhubung, beberapa dengan fully connected, di mana setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Yang kedua, penghematan kabel. Karena tidak semua perangkat harus terhubung secara langsung, penggunaan kabel menjadi lebih efisien dibanding dengan fully connected. Yang ketiga, fleksibilitas desain. Topologi ini memungkinkan desain jaringan yang lebih fleksibel dan hemat biaya, cocok untuk jaringan yang tidak memerlukan koneksi konstan antara semua perangkat. Kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan mesh partial connected yaitu kelebihannya itu biaya rendah. Penggunaan kabel yang lebih sedikit mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan. Yang kedua, kemudahan implementasi. Meskipun masih kompleks, konfigurasi dan pengelolaan topologi ini lebih sederhana dibanding dengan fully connected. Yang ketiga ada redundansi terbatas. Meskipun tidak seandal fully connected, tetap dan beberapa jalur alternatif untuk komunikasi data memberikan tingkat redundansi yang lebih baik dibandingkan dengan topologi lain seperti bus atau star. Kekurangannya itu ada keterbatasan konektivitas. Jika perangkat perantara mengalami kegagalan, koneksi antara perangkat lain bisa terganggu, mengurangi keandalan keseluruhan jaringan. Terus ada yang kedua itu kompleksitas pengelolaan. Meskipun lebih sederhana dari fully connected, pengelolaan dan konfigurasi tetap memerlukan keahlian teknis yang baik. Lalu kekurangan yang ketiga itu kinerja tergantung pada hubungan langsung. Perangkat yang tidak terhubung langsung tidak dapat berkomunikasi tanpa melalui perangkat lain yang dapat menambah latensi dalam pengiriman data. Adapun contoh penerapan dari topologi jaringan mesh partial connected yaitu topologi mesh partial connected sering digunakan dalam situasi di mana biaya kompleksitas perlu diimbangi dengan kebutuhan akan konektivitas yang cukup baik. Beberapa contoh penerapannya. Yang pertama itu jaringan sensor nirkabel, di mana sensor perlu berkomunikasi tetapi tidak semua sensor perlu terhubung langsung satu sama lain. Yang kedua itu jaringan komunikasi darurat, di mana kendala tinggi diperlukan tetapi infrastruktur harus tetap ekonomis. Baiklah, itulah tadi
Baiklah, itulah tadi bahasan mengenai topologi jaringan mesh. Sebagai kesimpulan, dalam pembahasan tentang topologi jaringan mesh, dapat disimpulkan. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang topologi jaringan mesh. Dapat disimpulkan bahwa topologi ini menawarkan keunggulan signifikan dalam hal konektivitas dan redundansi. Setiap node dalam jaringan mesh dapat berkomunikasi langsung dengan node lainnya, menciptakan jalur komunikasi yang fleksibel dan cepat. Hal ini menjadi topologi mesh sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi, seperti dalam sistem Internet of Things, di mana data perlu dikumpulkan dari berbagai sumber secara efisien dan real time. Namun, meski memiliki banyak kelebihan, topologi mesh juga menghadapi tantangan tersendiri. Pemasangan yang rumit dan biaya instalasi yang tinggi menjadi kendala utama yang harus dipertimbangkan dan merancang jaringan menggunakan topologi ini. Penggunaan banyak kabel dan perangkat juga dapat meningkatkan kompleksitas manajemen jaringan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum implementasi untuk memaksimalkan manfaat dari topologi mesh di masa depan. Dengan kemajuan teknologi nirkabel dan peningkatan efisien dalam perangkat keras, diharapkan penggunaan topologi mesh akan semakin meluas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.